Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Agus Surahmat Pawirurjo dalam channel ASP Channel. Salam cerdas untuk umat dan keadilan. Siang hari ini menjelang sore ini sebetulnya pulang dari pengadilan negeri, kebetulan ada gugatan, ini sama gugatan berkaitan juga dengan pendirian gereja yang ada di Cilegon. Nah, dalam perjalanan pulang ini kebetulan saya mendapatkan satu link berita masih dalam persoalan yang sama, tetapi berbeda. Ini di Purwakarta, ya. Jadi Bupati Purwakarta dalam link berita itu menutup sementara gereja HKBP Simalungun, ya. Tapi coba nanti kita kita baca bersama seperti apa, dan nanti kita coba bahas, ya. Nah, dilansir dari saya kayaknya mungkin berhenti dulu, ya. Dilansir dari suara.com, ya. Alasan Pemkab Purwakarta tutup paksa gereja Protestan Simalungun. Cari yang agak dingin sedikit, ya. Suara.com. Belakangan ini Bupati Purwakarta Ane Ratna, ya, Mustika ramai diperbincangkan usai videonya yang menyampaikan penutupan sementara tempat ibadah gereja Kristen Protestan di Simalungun, GKPS Purwakarta, viral di media sosial. Jadi Bupati Purwakarta menutup sementara gereja HKBP Simalungun, ya, yang ada di Purwakarta. Tentu penutupan itu ada alasannya, ya. Nah, kita bahas selanjutnya. Menunjuk pada penelusuran redaksi suara.com, alasan Pemkab Purwakarta menutup padepokan. Padepokan ini jadi padepokan yang digunakan sebagai tempat ibadah oleh anggota Jemaat Gereja Kristen Protestan Simalungun GKPS Purwakarta karena yang bersangkutan tidak memiliki izin resmi dan menimbulkan keberatan warga setempat. Ya, kalau pendirian gereja, ya, atau mohon maaf, bukan gereja, tempat ibadah, ya, gitu. Untuk pendirian tempat ibadah memang harus ada ketentuan-ketentuannya yang harus dipatuhi. Nah, itu sekali lagi itu diatur di dalam PBM nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006. PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, ya, yang di sana sudah mengatur dengan jelas bagaimana proses pendirian ketika akan mendirikan rumah ibadah, ya, apapun itu. Nah, tentu dalam hal ini kalau menurut berita ini disampaikan bahwa tempat yang dipergunakan untuk peribadatan ini adalah padepokan. Kita tidak tahu ini padepokan apa, apakah padepokan kesenian, apakah padepokan apa, tetapi kemudian dipergunakan untuk gereja. Tentu ini kalau kita melihat dari runtutannya memang belum punya izin. Sementara untuk mendirikan tempat peribadatan itu memang juga harus memenuhi memenuhi ketentuan unsur pasal yang sudah diatur di dalam PBM nomor 8 dan 9 Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006. Di situ jelas sekali dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, ya, ada persyaratan-persyaratan. Yang pertama adalah terhadap tanah, status tanah itu sendiri, status tanah itu milik siapa, dan kemudian untuk mendirikan gereja itu, mohon maaf sekali lagi untuk mendirikan tempat ibadah itu harus berada di tempat milik sendiri, ya, artinya status kepemilikannya itu sudah jelas sehingga tidak akan menimbulkan sengketa. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu untuk membangun perlu rancang bangun, ya. Dan ini diatur di sini secara jelas. Apakah bangunan tersebut satu lantai? Apakah dua lantai? Bagaimana dalam rancang bangun tersebut? Apakah memenuhi ketentuan, ya, konstruksinya atau tidak? Apakah membahayakan atau tidak? Apakah sudah
sesuai dengan ketentuan-ketentuan itu atau tidak. Nah itu. Nah berikutnya harus ada pendukung ya masyarakat, dan juga harus ada jemaat yang akan melakukan kegiatan di situ. Dan ini jelas sekali. Ada dukungan 60 orang, ya kan, di sekitar, maksudnya di sekitar yang dimana di situ akan didirikan tempat ibadah tersebut. Kemudian juga ada jemaat, dan jemaatnya pun juga harus jelas yang secara pasti dan merupakan satu kebutuhan yang nyata, ya. Artinya kebutuhan yang nyata di sini dimaksudkan adalah betul-betul bahwa itu akan dipergunakan untuk ibadah satu pemeluk agama. Nah kemudian yang ketiga, baru kemudian setelah itu didapat, kemudian mengajukan rekomendasi. Mohon maaf ya. Jadi terhadap pendukung, terhadap jemaat itu harus kemudian divalidasi, ya, divalidasi melalui pejabat setempat, dalam arti ini adalah lurah ataupun camat, untuk menunjukkan apakah betul bahwa pendukung ini benar melakukan dukungan atau tidak, ya, jumlahnya sudah sesuai atau tidak, kemudian domisili di sekitar tempat itu atau tidak. Nah, tentu ini menjadi penting. Yang kedua yaitu berkaitan dengan jemaat yang ada di sana. Nah, setelah itu maka kemudian memohonkan rekomendasi. Yang pertama itu rekomendasi di Kementerian Agama setempat, bukan KUA ya, tapi Kementerian Agama tingkat kabupaten atau kota. Baru yang berikutnya adalah rekomendasi dari FKUB, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama. Nanti di sana akan dibahas apakah pada akhirnya kemudian itu akan diberikan rekomendasi atau tidak. Tentu Kementerian Agama maupun juga FKUB dengan pertimbangan dan dengan didasarkan atas saran dan masukan, ya. Nah kita lanjutkan. Dalam rapat koordinasi Rakor Pemkab Purwakarta, Forum Koordinasi Pimpinan, ya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda, Majelis Ulama Indonesia, Kantor Kementerian Agama, Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB, dan Badan Kerjasama Gereja-Gereja BKSG, ya, Purwakarta, diputuskan untuk menutup bangunan tersebut untuk menghindari terjadinya keresahan sosial. Nah ini bagus, artinya ada solusi bersama, ya, ada solusi bersama. Karena ketika kemudian kenceng-kencengan, ya, karena justru ini akan menimbulkan konflik sosial yang tidak berkesudahan. Dan ini benar, kita apresiasi langkah yang dilakukan oleh Forum Forkopimda itu, duduk bersama dan kemudian diputuskan bersama. Dengan catatan bahwa ketika sudah diputuskan bersama itu, jangan kemudian salah satu pihak, ya, lalai dari keputusan yang ada, ya. Rakor juga sepakat bahwa para jemaat GKPS tetap dapat menjalankan ibadah di gereja lain yang terdekat. Terdapat 19 gereja di Purwakarta yang bisa digunakan para jemaat GKPS untuk beribadah, termasuk 3 gereja yang berada dalam kecamatan yang sama dengan lokasi bangunan ilegal yang digunakan oleh jemaat GKPS selama ini, ya. Jadi di sini disebut ilegal, ya, karena kenapa disebut ilegal? Karena memang belum mempunyai izin, karena memang prosedurnya belum ditempuh, ya, karena kemudian memaksa menggunakan padepokan dipergunakan untuk satu tempat ibadah, ya. Jadi ya ini memang menyalahi ketentuannya, belum ditempuh, ya, sehingga dikatakan di surat.com ini ilegal. Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika menyatakan bahwa Pemkab Purwakarta dan Kantor Kementerian Agama Purwakarta akan membantu berkoordinasi dengan gereja-gereja lain agar para jemaat GKPS tetap dapat beribadah dengan baik. Keputusan ini diambil untuk menjaga hak mereka sebagai warga negara untuk beribadah sesuai dengan agamanya dan sesuai dengan amanat konstitusi. Ya, jadi ini langkah yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta. Nah, penyegelan bangunan tersebut dilakukan keesokan harinya pada hari Sabtu 1 April, ya.
Sekarang tanggal berapa ini? Ini hari Kamis, Sabtu, udah kurang lebih seminggu berjalan ya. Sore dalam situasi yang kondusif. Seluruh pihak yang terlibat bersikap sangat bijaksana dan saling menghormati sehingga dapat membuktikan bahwa semua persoalan yang ada di Purwakarta dapat diselesaikan melalui dialog yang sehat. Bupati Ana menjelaskan tindakan penutupan bangunan ini dilakukan karena keberatan warga setempat dan untuk menghindari terjadinya keresahan sosial. Nah, ini langkah yang cukup konkret, langkah yang luar biasa, langkah yang cukup bagus ya. Tentu ini semua bisa tercapai manakala semua pihak itu bisa menahan diri. Semua pihak saling menghormati, tidak memaksakan kehendaknya. Ya, maka ketika seperti yang Purwakarta ini tidak memaksakan kehendaknya, saling menyadari, maka ya tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, dan tentunya ini juga bisa berjalan dengan sangat baik. Penutupan tersebut diklaim dilakukan sesuai dengan aturan hukum dan bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Ya benar. Jadi itu diatur di dalam PBM, Peraturan Bersama Menteri, 2 Menteri, nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006. Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri ya. Nah, ia juga meminta agar semua pihak harus menghormati aturan hukum dan tidak mengambil tindakan semena-mena yang dapat mengganggu ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Ia berharap semua pihak dapat saling bekerja sama dalam menjaga kondusivitas di Purwakarta. Ya, Purwakarta ini satu kabupaten di Jawa Barat ya, tetapi dalam kasus ini memang cukup bagus dalam penyelesaiannya. Selamat Pak Bupati, Ibu Bupati, ini satu penyelesaian yang cukup bagus. Tetapi yang penting adalah bagaimana sinergisitas, ya kan, dari persekutuan gereja-gereja, kemudian juga dari FKUB, dari Kementerian Agama, ya, dari unsur Forkopimda setelah bertemu, masing-masing itu menyadari, ya, masing-masing menyadari bahwa untuk membangun rumah ibadah itu ada ketentuan normatif yang harus ditempuh. Jadi tidak asal langsung main pondasi, main ini, main klaim. Nah, ketika itu dilakukan, tentu akan menimbulkan persoalan pada pihak lain. Oleh karena itu ya hanya ketentuan secara normatif yang dilakukan. Kalau itu dilakukan, maka rasanya tidak ada sesuatu yang mustahil ya. Dan ini terjadi di Purwakarta. Nah, tentu daerah Purwakarta dengan daerah lain tentu berbeda. Penyelesaiannya juga berbeda. Jadi jangan kemudian kita melihat, oh ini di Purwakarta begini, oh ini di Cilegon begini, oh ini misalkan di daerah, mohon maaf ya, di daerah Tangerang begini. Ini misalkan contoh. Oh ini di daerah Jawa Tengah begini, contoh misalkan begitu. Tentu ini berbeda. Ya, karena kultur masyarakat ini juga harus difahami ya. Kita harus memahami bagaimana kultur daerah tersebut. Kita tidak bisa paksakan ya. Artinya ketika akan mendirikan tempat ibadah, maka juga harus mengetahui ya. Jadi kultur sejarahnya bagaimana, kultur sosiologis masyarakatnya bagaimana ya. Jadi sosiografisnya itu juga harus dilihat. Jadi jangan kemudian karena punya lahan, punya dana, ya kan, maka kemudian langsung bangun begitu saja. Tidak. Pemerintah sudah memfasilitasi dengan PBM ya, nomor 8 dan nomor 9 ya. Semoga ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semuanya dan tidak lagi ada pemaksaan. Tidak ada memaksakan diri maksudnya untuk mendirikan satu tempat ibadat. Koordinasi, komunikasi, silaturahmi, dan taati hukum. Ya, itu kuncinya. Semoga bermanfaat. Salam cerdas untuk umat dan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan share maupun subscribe.